Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah online Karis Kids hari ini. Oh ya, Kakak Albert mau ingetin nih. Jadi adik-adik semua jangan sambil makan, jangan sambil main HP, dan juga jangan sambil tidur. Oh ya, satu lagi, ayat hafalannya jangan lupa ya. Kirim lewat video. Selamat beribadah. Makasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia dan virus corona dikalahkan oleh darah Yesus. Haleluya. Amin. Yesus berkati Mami Papi, dia sehat. Kasih Mami Papi uang, puasa, juga kesehatan. Kasih Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa untuk sekolah online. Mari satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan sekolah online kami. Berkati Tuhan guru-guru kami, supaya lebih semangat untuk mengajarnya Tuhan. Berikan hikmat kepada guru-guru kami Tuhan. Berkati juga kami agar tidak malas-malasan untuk sekolah, tetap semangat dalam mengerjakan tugas Tuhan, dan berikan jaringan yang terbaik untuk kami sekolah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Putri, Kak Vivi, Kak Delvi. Yeay, kita akan memuji Tuhan. Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Karena kita laskar Kristus, mari kita dengar-dengaran akan Tuhan. Jadi kita harus mendengar kalau Tuhan panggil kita. Dengar dia panggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya ya. Ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab ya ya ya. Jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Kita adalah laskar Kristus yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Saat firman Tuhan ada, mari kita mendengar dengan baik. Gak boleh ada yang main sendiri, nggak boleh ada yang sambil tidur, nggak boleh sambil makan juga.
kita dengar dengan duduk yang manis, sikap yang baik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita pujikan dari awal. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang kita semua. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami buat firman-Mu Tuhan. Kami siapkan firman-Mu di hati kami yang paling subur, biar kami bisa menjadi anak Tuhan seperti Laskar Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kamu kok bengong sih, Delvi? Kenapa? Lagi mikirin apa sih? Aku tuh lagi mikirin cita-cita aku, Kakak Saron. Cita-cita? Emang Delvi mau jadi apa? Aku tuh pengen jadi dokter. Mantap kali Iya. cita-citamu. Terus didoakan ya. Iya. Nanti biar semuanya Tuhan buka jalan. Gak ada yang mustahil kok. Amin. Seperti yang waktu itu ada seorang nabi nih. Namanya Nabi siapa ya namanya? Nah, ada seorang nabi, dia bermimpi. Iya. Tapi dari mimpinya itulah menjadi kenyataan. Nah, kita mau belajar sama-sama yuk sama adik-adik. Hai adik-adik yang ada di rumah. Hai. Nih sama Kak Delvi ya. Semua yang di rumah pasti punya cita-cita dong. Kayak Kak Delvi tadi cita-citanya mau jadi dokter. Yeay. Terus kalau yang di rumah boleh nih saat ini berangan-angan. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi arsitek, ada yang mau jadi guru mungkin, atau ada yang mau jadi polisi. Yeay. Ada siapa lagi? Ada apa lagi Kak Devi? Apa ya? Yang sekarang lagi booming nih, yang berdiri di garda depan. Perawat. Iya, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Devi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengenal dan belajar dari seorang yang luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa ketika tetap hidup di dalam Tuhan dan ketika berpengharapan hanya ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar firman-Mu, kami mau dengar-dengaran, kami buka telinga kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap mendengar firman Tuhan? Mari kita belajar dari seorang anak muda yang dipakai Tuhan lebih luar biasa. Dan itu semua berawal dari mimpi yang dialaminya.
Nah, adik-adik yang di rumah semua pasti pernah bermimpi dong. Ada yang mungkin bermimpi menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Ada yang bermimpi menjadi miliarder. Nah, tetapi kalau semua itu bukan karena perkenanan Tuhan, itu tidak akan terjadi adik-adik. Nah, kita belajar bagaimana Yusuf dipakai Tuhan luar biasa, dan itu berawal dari mimpinya dia. Tahu nggak adik-adik, Yusuf ini kalau kita tadi baca dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 13, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Dia punya 12 saudara adik-adik, dan dia adalah anak paling bungsu. Dan tahu nggak adik-adik, karena dia anak paling bungsu, dia dikasihi sekali sama papanya. Dia sangat dikasihi oleh papanya. Jadi ini kadangkala bikin kakak-kakaknya iri adik-adik. Iri dengan apa yang papanya kasih buat Yakub. Sampai suatu ketika ada satu kejadian, Yakub ini dia diberikan jubah yang baru, jubah warna-warni yang indah sekali. Nah, pastinya kakaknya jadi makin iri adik-adik. Nah, satu hari ini lebih lagi bikin kakak-kakaknya makin kesel adik-adik. Tiba-tiba pas Yusuf lagi cari kakaknya, dia bilang gini, kakak ada di mana? Aku mau cerita. Mau cerita? Apa sih ini anak satu nih? Gitu ya, kakaknya bilang, iya kak, aku mau cerita. Aku tuh bermimpi ada beberapa genggaman padi, adik-adik, genggam-genggaman padi, berkas-berkas yang sudah diikat. Kalau di Alkitab dikatakan berkas-berkas, tapi kalau kita nanti ini ada ditampilkan di gambarnya, itu ada berkas-berkas atau batang-batang padi yang sudah diikat. Ada beberapa ikatan, tapi ada satu ikatan yang menonjol, dan satu ikatan yang menonjol ini, ikatan-ikatan yang lain ini tunduk adik-adik. Ini tunduk begini. Nah, terus kakaknya naik, terus maksud firman kamu, maksud mimpi kamu apa Yusuf? Iya kak, aku juga tadinya nggak tahu kenapa begitu. Terus aku juga mimpi kak, mimpi tentang bintang, tentang matahari juga yang tunduk menyembah. Dan ternyata Tuhan beri pengertian bahwa nantinya aku akan menjadi seorang pemimpin, memimpin bangsa ini, dan semua akan tunduk. Betapa kakaknya marah adik-adik. Ih, ini anak bener-bener yang nggak tahu diri. Udah paling disayang sama papa, masa dia bilang dia mimpi nanti kita tunduk sama dia? Itu ya adik-adik, kakak-kakaknya semakin iri. Tetapi Yusuf percaya ini adalah dari Tuhan. Karenanya Yusuf menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukannya, menjadikan apa yang sudah menjadi rencana Tuhan itu terjadi. Nah, demikian pula dengan cita-cita adik-adik. Ketika adik-adik semua punya cita-cita nih, kayak tadi Kak Delvi bilang, iya Kak Sharon, aku punya cita-cita jadi dokter. Terus nanti adik-adik di rumah dia bilang, Kak Sharon, aku mah cita-citanya mau jadi astronot. Siapa yang tahu astronot? Astronot itu orang yang belajar tentang hal angkasa dan dia mau bisa pergi ke bulan adik-adik. Bisa pergi ke angkasa, meneliti semua benda-benda langit. Nah adik-adik, bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Mungkin sekarang ini, Kak Sharon, aku tuh ya mau jadi ahli matematika, tapi sekarang matematikaku jelek Kak Sharon. Gimana caranya? Nah, kalau adik-adik mau, tanya sama Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa, Tuhan saya mau jadi ahli matematika, saya mau jadi ahli fisika. Tapi Tuhan juga nggak mau adik-adik cuma berdoa, minta sama Tuhan. Tapi juga adik-adik harus harus belajar sungguh-sungguh, harus belajar yang tekun, nggak boleh nangis kalau disuruh mama suruh belajar, harus rajin, dan lebih lagi harus bersekutu dengan erat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, menyembah Tuhan. Pasti apa yang menjadi cita-cita kalian akan berhasil. Kak Sharon dulu juga punya cita-cita. Kak Sharon tahu nggak, waktu dulu Kak Sharon waktu kecil ya, Kakak Sharon tapi suka ganti-ganti cita-cita. Ada nggak di sini yang ganti cita-cita? Waktu kecil pernah nih Kakak Sharon mau jadi dokter. Terus tapi Kakak Sharon sukanya main guru-guruan. Tapi Kakak Sharon waktu kecil pernah jadi dokter kecil. Terus berubah lagi mau jadi apa ya? Lama-lama pas gede kayaknya nggak sanggup deh kalau mau jadi dokter. Kakak Sharon ini aja deh. Kemudian Kakak Sharon belajar accounting. Kakak Sharon sekarang jadi accounting di kantor. Jadi
Nah, yang penting adalah apapun cita-cita yang kalian pilih, serahkan kepada Tuhan dan percaya. Pasti kalau memang itu adalah rencananya Tuhan, Tuhan buka jalan. Adik-adik nggak perlu takut, adik-adik nggak perlu khawatir, adik-adik nggak perlu cemas. Tetapi selain berdoa, kita juga harus ambil bagian kita, harus rajin belajar dan fokus pada sesuatu yang mau kita capai. Fokus pada cita-cita, karena Tuhan tahu kok adik-adik bagaimana, adik-adik merindukan apa, Tuhan tahu. Jadi adik-adik yang di rumah, cita-cita boleh setinggi langit. Kalian boleh bercita-cita menjadi apapun. Kalian boleh bermimpi menjadi apapun. Kalian boleh punya angan-angan menjadi siapapun. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan dan berserah, percaya, berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dulu kakak ingat banget, kakak punya anak sekolah minggu yang luar biasa. Sebut saja dia B. Pasti ada yang tahu di rumah. Kakak sayang sama B, kakak sayang sama adik-adik kakak. Tapi B ini begini, Kak Seren, nanti kalau aku besar aku mau jadi pengusaha, punya uang yang banyak sekali, banyak. Terus kakak Seren, boleh. Emang duitnya mau dipakai apa? Mau memberkati orang banyak. Wah, mulia sekali ya cita-citanya adik-adik. Jadi adik-adik ketika punya cita-cita, jangan lupa, kalau aku cita-citanya mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Karena aku mau menyembuhkan orang sakit. Nah, karena aku mau menjadi berkat, membawa berkat kesembuhan buat orang-orang sakit. Dan tetap memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, selamat merenungkan cita-cita. Dan jangan lupa berdoa, Tuhan pasti menjawab. Dan pada waktunya Tuhan, terjadilah dan digenapilah cita-citamu. Nah adik-adik, Kak Seren mau kasih hafalan ya. Nanti kalau yang bisa menghafalkan ayatnya, terus pakai gerakan seperti yang Kakak Seren ajarkan, atau mungkin bahkan punya gerakan yang lebih kreatif hafalannya, diambil dari Mazmur. Nih, Mazmur ya adik-adik, M. Bentuk huruf M. 139. 139 ya. Ayat, nih kalau ayat begini, 2B dan 8A ya. Oke, ulang ya. Mazmur 139 ayat 2B dan 8A ya. Nah, terus engkau itu Tuhan, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan mengerti pikiranku dari jauh. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Nah ya. Oke, kita ulangi ya. Mazmur 139 ayat 2B dan ayat 8A. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Ya, gampang kan hafalannya? Pasti bisa dong. Pokoknya adik-adik boleh berkreasi, gerakannya yang terbagus boleh, tapi mau ngikut Kakak Seren juga boleh. Yang penting hafal dan percaya bahwa ayat ini akan menjadi satu motivasi, menjadi satu dorongan supaya adik-adik, oh ya, Tuhan mengerti. Jadi aku hanya berpengharapan kepada Tuhan untuk cita-citaku, untuk masa depanku hanya di hadapan Tuhan. Oke adik-adik? Jangan lupa ya hafalannya, videonya dikirimkan supaya nanti bisa dinilai, adik-adik dapat poin. Oke? Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sama-sama. Kakak mau doain supaya cita-cita adik-adik benar-benar seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan. Terima kasih kami boleh belajar dari Yusuf yang tetap percaya bahwa sekalipun itu adalah mimpi, ketika itu mimpinya dari Tuhan, maka itu akan menjadi kenyataan dan dia boleh memuliakan nama Tuhan. Karenanya saat ini
Kami berdoa buat setiap anak-anak di Kariskit dan anak-anak Tuhan dimanapun. Ajar kami semua, ajar anak-anakmu ini tetap mengandalkan Tuhan dan lebih lagi bergaul akrab dengan Tuhan. Supaya apa yang menjadi cita-citanya, apa yang jadi kerinduannya seperti yang Tuhan mau. Dan mereka terus memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidup mereka. Kau berkati pelajaran studi mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Agar keluarganya menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Adik-adik saat ini ikutin doa kakak Sharon ya. Tuhan Yesus, kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang baik, rencana yang indah. Buat kami anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Kami mau bersinar menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.